Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah memahami tentang apa itu algoritma dan kenapa kita belajar algoritma sampai sifatnya sudah pahami ya. Sekarang, eh, kalau kita mau membuat algoritma, bagaimana cara kita menyajikan gitu ya. Jadi kita bahas sekarang penyajian algoritma, gitu ya. Oke. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyajikan algoritma dengan baik dan benar menggunakan teknik deskriptif, flowchart, dan pseudocode gitu ya. Jadi ada tiga nanti yang akan kita pelajari. Banyak cara penyajian algoritma sebenarnya, tapi di sini yang kita ambil tiga gitu ya. Oke. Eh, Pertama kita pelajari dulu adalah tiga bagian teknik penyajian algoritma, yaitu yang pertama adalah teknik atau cara penyajian secara deskriptif. Ya, jadi penyajian algoritma secara deskriptif itu menggunakan struktur bahasa sehari-hari. Gitu ya. Ini dikenal juga dengan language structure gitu ya, apa namanya English structure. Ya, karena biasanya ini digunakan dengan menggunakan bahasa Inggris biasanya itu gitu. Tetapi kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, seperti yang di video pertama saya kita tunjukkan untuk menyusun algoritma pengiriman barang itu adalah deskriptif gitu ya, atau eh, apa namanya itu resep-resep masakan itu juga algoritma deskriptif gitu ya. Oke. Ya. Jadi disajikan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, kita bisa juga menyajikan algoritma itu dengan menggunakan flowchart, gitu ya, flowchart. Jadi flowchart itu disajikan dengan menggunakan simbol. Nah ini ya. Jadi kalau flowchart menggunakan simbol-simbol yang mempunyai arti tertentu. Jadi simbolnya tidak ngawur, gitu ya. Tidak sembarang simbol yang digunakan. Jadi ada simbol-simbol khusus, simbol-simbol yang punya makna-makna tertentu. Jadi flowchart itu punya simbol sendiri, gitu ya. Punya apa namanya diagram yang dengan bentuk tertentu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah pseudocode. Ya, pseudocode. Oke, jadi pseudocode itu disajikan menggunakan struktur, gitu ya, struktur yang mirip dengan bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi ya sudah hampir dekat gitu ya dengan bahasa pemrograman dan sifatnya tetap umum seperti tadi gitu ya. Tetapi kadang juga ada yang membuat pseudocode itu dengan mirip dengan bahasa pemrograman tertentu, gitu ya. Misalnya mirip dengan Java, apa namanya mirip dengan Python dan seterusnya, gitu ya. Tetapi karena tidak spesifik betul seperti bahasa pemrograman masih bisa dipahami oleh banyak orang, gitu ya, oleh banyak orang. Oke. Nah, itu tiga teknik penyajian yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Dan kita harapkan di pertemuan apa namanya di eh, materi ini Anda sudah bisa menyajikan eh, secara sederhana algoritma menggunakan deskriptif, flowchart, dan pseudocode gitu ya. Ketiga-tiganya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Contoh saja. Contoh kita menggunakan algoritma deskriptif, kemudian flowchart dan pseudocode. Ya, ini contoh kita flowchart untuk penukaran mata uang atau di sini konversi mata uang. Ya, jadi misalnya kita punya rupiah dan kita ingin punya dolar, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita punya uang rupiahnya 500.000 misalnya. Kita ingin tukarkan dolar, pasti nanti kita akan dapat dolar dan ada sisa rupiahnya nggak habis, gitu kan. Ada sisa rupiahnya, jadi kita dapat dolar, berapa dolar dan ada sisa rupiah yang masih kita pegang. Ya ini adalah
flowchartnya, apa namanya, algoritmanya gitu ya. Yang pertama ini dengan deskriptif, kemudian yang kedua dengan flowchart, yang ketiga dengan pseudocode ya. Mestinya Anda juga bertanya-tanya, ini bagaimana ya caranya buatnya gitu ya. Ini bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana kita cara membuat atau menyajikan algoritma secara deskriptif dengan flowchart maupun pseudocode. Oke, nah sekarang kita bahas dulu bagaimana menyajikan algoritma secara deskriptif, gitu ya. Nah, jadi untuk menyajikan deskriptif, ya tadi sudah disebutkan bahwa penyajian deskriptif itu adalah penyajian algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa kita ya, jadi mudah dipahami oleh siapapun. Kemudian disajikan dengan menggunakan poin-poin, ini penting ya. Jadi harus Anda catat bahwa dia disajikan menggunakan poin-poin yang jelas. Jadi konsisten dan tidak ambigu seperti tadi. Ciri-ciri algoritma itu tidak ambigu, gitu ya. Tidak ambigu. Oke. Harus pakai poin-poin. Nah, ini contohnya program konversi mata uang, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengkonversikan mata uang atau ingin menukarkan uang, gitu ya. Maka yang pertama yang harus kita tahu adalah berapa kurs dolar sekarang. Misalnya kita akan tukarkan rupiah kita menjadi dolar, gitu ya. Nah, berapa kurs dolar kita sekarang? Berapa kurs dolar sekarang? Katakan misalnya sekarang kurs dolarnya adalah 14.200 gitu ya. Maka ini jadi satu inputkan kurs dolar. Gitu ya, harus tahu dulu. Inputnya dimasukkan misalnya 4.200. Jadi kalau ngomong inputkan ini adalah eh, data yang dimasukkan dari keyboard. Gitu ya. Data yang dimasukkan dari keyboard. Jadi dari keyboard dimasukkan 14.200. Oke. Setelah itu, apakah masalah selesai? Tidak, kita nggak tahu berapa dolar yang akan kita dapatkan, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, apalagi? Mestinya berapa rupiah, berapa besar uang kita yang akan kita tukarkan, gitu ya. Oke. Jadi inputkan rupiah yang ditukar. Nah, ini adalah eh, nama variabel yang akan kita gunakan. Jadi ini saya kasih kurung ini kan kadang ada yang menggunakan, kadang tidak juga gitu ya. Jadi misalnya tanpa nama variabel ini juga nggak apa-apa. Tetapi akan lebih baik ketika ini digunakan karena nanti ini akan menjadi panduan juga. Gitu ya. Akan menjadi panduan juga pada saat kita membuat apa namanya algoritma dan pseudocode sehingga ada variabel yang digunakan secara konsisten dari ketiga penyajian ini, baik deskriptif, pseudocode maupun flowchart gitu ya. Oke. Nah, setelah kita punya berapa banyak uang rupiah yang akan kita tukarkan, nah, berikutnya apa? Baru hitung dolar yang didapatkan. Jadi dari 500.000 rupiah itu misalnya dengan kurs dolar 14.200, berapa dolar yang akan kita dapat? Itu berarti di sini ada hitung, gitu ya, hitung. Nah, gitu. Nah, kalau ngomong hitung berarti persamaannya kayak apa? Gitu ya. Dolar adalah rupiah ditukar div kurs dolar. Ya. Div itu pembagian bulat. Sisanya nggak diambil, gitu ya. Jadi misalnya 7 dibagi 2 itu dapat 3. Itu kalau div, gitu ya. Jadi sisanya yang satu itu nggak dipakai. Ya itu div. Sama saja gitu ya. Kalau misalnya dolarnya itu adalah kita buat mudah. Misalnya dolarnya itu 15.000 gitu ya. Dolarnya 15.000 kemudian kita punya uang berapa? 50.000 misalnya. Maka kita dapat dolar 3 dolar kan. Ya, karena 4 dolar itu kan 60.000. 3 dolar tapi masih ada sisanya 5.000. Ya. Yang ngambil 3 dolarnya itu pakai div gitu ya. Jadi 50.000 div 15.000 sama dengan 3.
Ya, itu nanti akan kita bahas di operator. Contoh aja. Jadi kita dapat dolarnya. Oke, dolar sudah kita dapatkan. Apakah masalah selesai? Tidak, karena kita juga butuh kembalian. Karena 3 dolar itu totalnya adalah 45.000. Masih ada 5.000 uang kita yang tidak bisa dikonversikan dengan dolar yang utuh gitu ya. Nah, berarti yang harus kita lakukan berikutnya adalah hitung sisa rupiah. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya kita pakai mood. Sisa rupiah ditukar mood kurs dolar gitu ya. Jadi kalau div tadi itu eh, mendapatkan hasil baginya yang bulat, kalau mood ini mendapatkan sisa hasil bagi. Jadi kalau misalnya 50.000 mood 15.000, maka hasilnya adalah 5.000. Gitu ya, sisanya tadi itu. Ya, yang 5.000 itu. Oke. Setelah itu baru ditampilkan. Tampilkan berapa dolar yang didapat dan berapa sisa rupiah yang didapatkan. Gitu ya. Ini adalah cara penyajian algoritma secara deskriptif, gitu ya. Yang pertama kita lihat di sini sifatnya semua sama dengan ciri-ciri yang kita sebutkan di video pertama ya. Jadi ada input ya. Ini adalah bagian input gitu ya. Jadi 1 dan 2 ini adalah input. Kemudian ada proses juga. Nah, ini proses. Jadi yang 3, 4 ini adalah proses. Gitu ya. Ini proses. Kemudian di bagian 5 ini adalah output. Jadi ada input, ya, ada input, ada proses, kemudian ada output. Ya, tampilkan. Jadi cirinya tampilkan ini adalah output ya. Input, inputkan, hitung ini adalah proses dan output. Begitu. Ya. Kemudian masing-masing langkahnya ini tidak ambigu ya kan? Jelas semua kan? Input kan kurs dolar, jelas kurs dolar. Berapa besar kurs dolar sekarang? Kemudian inputkan rupiah ditukar, berapa banyak uang yang akan kita tukarkan ke dalam dolar gitu ya. Kemudian hitung dolarnya dengan persamaan seperti ini, hitung sisa yang tidak bisa dikonversikan ke dolarnya gitu ya. Ini biasanya nilainya adalah di bawah kurs biasanya. Hitung sisanya bersamanya seperti ini, kemudian tampilkan dolar dan sisa rupiah. Semuanya clear ya. Saya rasa orang per orang akan membaca ini juga tidak punya pemahaman yang lain gitu ya. Tidak tidak mengartikan hal yang lain seperti yang difahami oleh orang lain. Karena ini sudah sangat jelas banget. Jadi semua orang kan punya pemahaman yang sama gitu ya, dari satu persatu. Tidak ambigu. Nah, ini cara penyajian secara deskriptif. Oke, nah eh ini perlu kita garis bawahi juga gitu ya, bahwa ini disajikan dengan menggunakan poin-poin tadi ya. Jadi harus ada poinnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita tahu akan ada berapa langkah nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu ya. Ada juga yang menggunakan poin-poinnya itu ada step 1, step 2 gitu ya, atau langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dan seterusnya. Dan tidak masalah, yang penting ada poinnya gitu ya. Poin ini juga untuk menandai kadang satu poin itu lebih dari satu baris penulisannya gitu ya. Itu. Oke. Berikutnya yang bisa kita perhatikan lagi di sini gitu ya. Jadi ada dua kata hitung di sini ya. Hitung gitu ya. Ada dolar sama dengan rupiah juga, kemudian sisa rupiah seperti ini. Nah, setiap proses, ini kan proses tadi ya. 3 dan 4 ini adalah proses atau persamaan ditulis dengan jelas. Jadi begitu ada kata hitung, maka persamaannya sebaiknya ditulis dengan jelas. Gitu ya. Jadi itu bisa jadi nanti kalau tidak ditulis bisa menimbulkan ambiguitas tadi itu ya. Jadi persamaan yang ditulis oleh satu orang dengan orang yang lain beda. Bisa jadi seperti itu. Oke, itu cara penyajian algoritma secara deskriptif.
Kita lanjutkan ke penyajian algoritma secara flowchart. Ya, secara flowchart. Oke. Nah, flowchart penyajian algoritma dengan menggunakan simbol-simbol yang mempunyai arti tertentu. Gitu ya, seperti yang di awal tadi. Jadi sekarang kita pelajari apa saja simbol-simbol dari flowchart itu, gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa simbol. Simbol pertama adalah terminator. Namanya terminator, ya. Nah, terminator digunakan sebagai permulaan ya, dan akhir dari flowchart. Jadi sebuah flowchart itu harus mempunyai terminator di awal dan di akhirnya. Ya. Nah, terminator sebagai awal flowchart di dalamnya bertuliskan start, gitu ya, atau mulai. Sedangkan yang berada di akhir flowchart itu bertuliskan stop atau selesai, gitu ya. Jadi bedanya yang awal dan yang akhir ini. Jadi kalau di awal flowchart dia tulisannya adalah start dan di akhir flowchart dia tulisannya adalah stop. Gitu ya. Atau awal dan akhir. Setelah kita mau pakai yang mana. Oke. Kemudian simbolnya lagi yang lain. Nah, ini ada simbol input dan output, yaitu sebuah apa namanya jajaran ginjang. Ya, sebuah jajaran ginjang ini ya. Nah, jadi jajaran ginjang digunakan untuk operasi input atau output. Ya, sebagaimana yang tadi kita ketahui bahwa algoritma harus punya input, harus punya masukan dan punya keluaran, punya input dan output. Nah, di dalam flowchart input output itu gambarkan sebagai sebuah jajaran ginjang. Nah, bedanya apa input dengan output pada flowchart? Jadi ketika digunakan untuk operasi input, ya, ketika digunakan sebagai input, jajaran ginjang bertuliskan in, gitu ya, in dengan huruf besar, gitu ya, in, kemudian di dalam kurung ada variabelnya. Jangan lupa, ya, in besar di dalam kurung ada variabelnya. Tadi variabel misalnya kurs dolar, gitu ya, variabel itu. Ya. Sedangkan untuk operasi output, tulisannya out. Out juga hurufnya besar semua. Out, kemudian dalam kurung ada variabel juga. Gitu ya. Jadi sama, hanya bedanya di tulisan ini in dan out. Sama-sama tulisan besar yang kemudian disertai oleh kurung yang di dalamnya ada variabel. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat contoh di sini. Misalnya variabelnya x gitu ya, maka kita tulis in x dalam kurung. Ini berarti operasi input dengan variabel x. Ya. Kemudian untuk outputnya ini ya, out, ya, out huruf besar, y. Ini kita menampilkan variabel y, gitu ya. Masukan dan keluaran. Itu simbol yang kedua, yaitu simbol apa? Jajaran ginjang. Oke. Kemudian yang berikutnya kita ada input, ada output, ada proses, ya kan? Nah, proses di dalam algoritma itu digambarkan dengan persegi panjang, gitu ya. Persegi panjang. Yang di dalamnya itu ada persamaan. Ya, persamaan aritmatika ataupun persamaan logika, gitu ya. Nanti bagaimana persamaan aritmatika dan logika itu kita akan pelajari lebih dalam pada materi-materi berikutnya. Jadi ya, jadi jelas bahwa persegi panjang digunakan sebagai simbol untuk pemrosesan data, gitu ya. Jadi cirinya pemrosesan data itu adalah ada operasi aritmatika ataupun operasi logika, gitu ya.
Di operasi matematika lah, kita tahu lah operasi matematika ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, ketika ada hal seperti itu, berarti itu adalah sebuah proses. Nah, sebuah proses di dalam flowchart digambarkan dalam bentuk persegi panjang, gitu ya. Dan persamaannya tadi dimasukkan di dalam kotaknya, ya. Jadi kalau gampangnya itu kalau kita ketemu rumus, maka rumus itu kita tulis di dalam kotak, gitu aja wes, gitu ya. Kotak persegi panjang itu untuk flowchart. Itu aja, udah masih banyak. Ya, sekarang selection. Ya, ini bentuknya adalah belah ketupat, gitu ya. Belah ketupat digunakan untuk merepresentasikan operasi selection. Ini belah ketupat. Ya. Yaitu operasi yang mempunyai sebuah kondisi atau lebih sebelum melanjutkan operasi berikutnya. Jadi selection itu adalah operasi yang mempunyai sebuah kondisi atau lebih sebelum gitu ya, sebelum melanjutkan operasi berikutnya. Berarti di sini ada yang namanya pilihan gitu ya. Sebelum melakukan proses berikutnya ada pilihan. Selection itu pilihan gitu ya. Nah, misalnya tadi contoh kurs dolar gitu ya. Jadi masukkan kurs dolar gitu ya. Kemudian dimasukkan, katakan kursnya contoh saja adalah 17.000 misalnya dimasukkan. Nah, misalnya ada seleksi. Kalau kursnya itu di atas 15.000, maka saya tidak akan melakukan penukaran. Tetapi jika kursnya itu di bawah atau 15.000 ke bawah, maka saya akan melakukan penukaran. Lah, kondisi jika ini kondisi namanya ya. Kondisi itu adalah selection. Jika tadi itu. Jika kursnya di atas 15.000, maka saya tidak melakukan penukaran, dan jika di bawah saya akan melakukan penukaran. Nah, jika itu nanti digambarkan sebagai selection. Gitu ya. Jadi nanti kapan dia akan melakukan penukaran, kapan dia tidak akan melakukan penukaran, gitu ya. Jadi alurnya bisa ke sana, bisa ke sini, gitu ya, tergantung dari kondisi yang mempengaruhi selection. Jadi nanti dituliskan dengan belah ketupat, gitu ya. Oke. Berikutnya simbolnya lagi adalah subprogram atau function. Ini akan sering kita gunakan, sering banget gitu ya. Karena tanpa menggunakan function atau subprogram nanti program kita akan teramat sangat panjang dan dilihat nggak enak gitu ya. Nah, kita perlu memecah program kita menjadi sub program yang kecil-kecil yang kemudian bisa mudah kita lihat dan bisa kita gabungkan dengan subprogram yang lain gitu ya. Apalagi juga nanti bisa kita reuse. Jadi kodenya bisa kita gunakan ulang dan kita bisa panggil berkali-kali. Pasti nanti ini akan sering kita gunakan. Function. Gitu ya. Oke. Nah, untuk merepresentasikan sebuah function atau sebuah subprogram, flowchart menggunakan simbol persegi panjang dengan garis tepi ganda. Gitu ya. Nah, ini kan tepinya kan ganda ini ya. Ini untuk subprogram gitu ya. Baik tepi kiri maupun tepi kanan ini garisnya double ganda. Kalau proses tadi kan cuma satu. Ya, kalau subprogram atau function kayaknya ganda. Gitu ya. Tuh. Pada kedua sisinya. Oke. Nah, nanti akan kita perdalam di sesi berikutnya. Oke. Kemudian flow control. Flow controlnya menggambarkan arah aliran datanya. Dia ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau ke atas. Ya. Jadi digunakan untuk arah aliran program. Jadi setiap algoritma harus ada flow controlnya. Ya. Jangan ada hanya sekedar garis saja. Garis ini arahnya kemana gitu ya. Jadi nanti ada 4 flow control. Ada ke bawah, ada ke atas, ada ke kiri, ada ke kanan. Ini kita buat karena
pertama bisa jadi karena keterbatasan medianya, yang kedua karena emang ada instruksi itu yang balik lagi ke atas gitu ya nanti. Jadi nggak mesti harus ke bawah lempeng gitu, enggak ya. Ya, karena seperti itu maka harus ada flow control gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah on page connector. Ini konektor. Konektor ini ketika kita kehabisan apa namanya menghubungkan satu situasi dengan satu situasi yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang sudah jarang-jarang digunakan juga ya, khususnya on page connector. Konektor yang masih dalam satu halaman gitu ya. Misalnya seperti percabangan tadi. Kalau tidak, kalau A saya menjalankan perintah apa, kalau tidak A saya menjalankan perintah apa. Ini kan sudah mecah gitu ya. Nah, ketemunya lagi nanti biasanya pakai konektor. Oke. Yang berikutnya adalah off page konektor. Nah, ketika kita kehabisan kertas di dalam menulisan flowchart, media tulisnya sudah habis. Kita butuh lembar berikutnya, maka kita menggunakan off page konektor yang menghubungkan antara satu halaman ke halaman berikutnya gitu ya. Ini ya penghubung flowchart yang terputus ya, yang bersambung ke halaman yang lain gitu ya. Jadi off page, jadi biar tahu oh lanjutnya di halaman berikutnya juga kode simbolnya adalah A, B di halaman berikutnya juga adalah B, dan begitu seterusnya ya. Oke, itu semua simbol-simbolnya. Sekarang ini contohnya ya. Nah, contohnya tetap kita gunakan contoh kita yang tadi untuk menukar ya, menukar rupiah ke dolar. Ya. Oke, yang ini. Ya, tadi kan ada in. Ya, jadi yang pertama kita ada operasi input. Ya, jadi yang ini adalah operasi input ya. Operasi input digambarkan tadi dengan jajaran genjang ya, tulisannya in variabelnya. Jadi di sini maksudnya kita memasukkan dua buah variabel, yaitu variabel kurs dolar dan variabel Rp ditukar atau rupiah yang kita dapatkan, rupiah yang ingin kita tukarkan gitu ya. Seperti itu. Setelah itu apa? Prosesnya. Nah, ini proses tadi adalah menggunakan persegi panjang kotak gitu ya, yang di dalamnya berisikan persamaan aritmatik maupun logik. Ya, di sini adalah proses. Oke, seperti itu. Ya. Proses. Gitu ya. Oke. Nah, proses. Ada persamaan-persamaan yang ditulis di sini ya. Dolar sama dengan Rp ditukar di kurs dolar, kemudian kembalian sama dengan Rp ditukar mod kurs dolar. Berikutnya adalah output. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa input dan output itu simbolnya sama, yaitu jajaran genjang. Gitu ya. Hanya yang membedakan inputnya itu tulisannya in dengan tulisan huruf besar ditebalkan, kemudian outputnya itu adalah bertuliskan out huruf besar ditebalkan. Gitu ya. Kemudian di dalam kurung adalah variabel yang akan ditampilkan, karena kita mau menampilkan dua, berapa dolar yang akan yang kita dapatkan dan berapa kembalian yang kita dapatkan juga. Jadi di sini out dolar, out kembalian gitu ya. Oke, ini adalah apa? Output. Itu. Output. Iya. Nah, jadi ada proses, ada input, ada proses, ada output. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan di sini setiap 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 variabel itu bisa kita runut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu saja variabel yang tidak ada di atasnya, maka itu bisa kita katakan flowchartnya keliru karena variabelnya nggak ada di atasnya. Dolar misalnya, di sini dolar. Dolar didapatkan dari mana? Dolar dapatkan dari perhitungan gitu ya.
perhitungan antara rupiah yang ditukar dan kurs dolar sekarang. Ya. Nah, rupiah ditukar didapatkan dari mana? Didapatkan dari input, gitu ya. Rupiah dan kurs dolar juga didapatkan dari input. Ya. Jadi ini di atasnya ada, ini di atasnya ada. Jadi ketika ada sebuah variabel yang di atasnya tidak ada, tidak tahu sejarahnya ini didapatkan dari mana, maka Anda harus curiga bahwa itu algoritma sudah keliru. Gitu ya. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dirunut dari atas. Inilah yang kita sebut sebagai apa namanya disusun secara berurut dan sistematis gitu ya. Jadi bisa dirunut ke atas. Misalnya di sini tiba-tiba ada variabel misalnya variabel pembayaran misalnya. Di atas kok nggak ada pembayaran, berarti ini sudah keliru. Karena nggak bisa dirunut variabel itu dapat dari mana. Ya, jadi kalau semua sifatnya yang baik yang deskriptif, flowchart maupun nanti yang algoritma selalu seperti itu. Jadi variabel digunakan selalu bisa dirunut gitu ya. Nah, enaknya pakai flowchart ini kita bisa melihat secara gamblang gitu ya, alurnya. Ini kemudian begitu. Nanti misalnya kalau mau ada alur ke sana, ya nanti akan bisa kita lihat secara gamblang gitu ya. Oke, enaknya kita menggunakan flowchart. Oke, itu flowchart. Kemudian cara penyajian yang ketiga adalah pseudocode, gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa pseudocode disajikan menggunakan struktur yang mirip dengan bahasa pemrograman, mirip gitu ya. Ya, 70% lah gitu ya. Artinya dengan pseudocode itu seharusnya kita sudah bisa membuat program dengan cepat. Gitu ya, mirip dengan bahasa pemrograman. Oke. Terserahlah mau kita buat mirip dengan Python, Java dan seterusnya. Tapi biasanya yang umum itu banyak yang digunakan mirip dengan Pascal gitu ya. Tapi karena di mata kuliah kita yang lain di dasar pemrograman itu kita menggunakan Python, maka nanti akan kita buat mirip-mirip Python gitu ya. Tapi dengan tetap struktur bakunya pseudocode. Oke. Di dalam pelajari pseudocode nanti akan ada 4 bagian gitu ya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bagian judul. Jadi pseudocode harus punya judul. Ya, jadi dia menggambarkan nama dari pseudocode berupa program atau subprogram, berupa function atau program gitu ya. Kemudian yang kedua bagiannya adalah narasi. Oke. Nah, narasi ini menggambarkan fungsionalitas dari pseudocode itu sendiri, juga apa namanya menunjukkan variabel-variabel yang ada di input dan output gitu ya. Nah, itu untuk narasi. Kemudian bagian ketiga adalah kamus. Nah, kamus ini deklarasi semua variabel. Semua variabel. Kalau di sini kan yang ditunjukkan input dan output. Jadi semua variabel itu variabel yang tidak ditampilkan, variabel digunakan untuk proses tetapi tidak ditampilkan. Semua variabel kita masukkan gitu ya. Nah, ini akan bagus karena di Python sendiri itu kita tidak wajib melakukan deklarasi, tetapi yang bagus memang kita harus melakukan deklarasi. Jadi kita tahu variabel apa yang kita gunakan sebelum kita mengoperasikan. Gitu ya. Oke. Berikutnya ya bagian yang keempat adalah algoritma itu sendiri. Jadi di sini nanti adalah alur dan kodenya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari sebuah pseudocode. Gitu ya. Ini harus betul-betul Anda pahami. Jadi pseudocode harus ada judul, harus ada narasi, harus ada kamus, dan harus ada algoritma. Gitu ya. Meskipun pada beberapa jurnal, gitu, ada beberapa buku, itu saya lihat narasi ini sudah mulai jarang ditulis, kamus juga mulai jarang ditulis gitu ya. Sering-sering di judul dan algoritmanya gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau di buku-buku algoritma itu narasi selalu ditulis karena itu adalah menunjukkan fungsionalitasnya. Ya, yang paling sering ditinggal memang di kamusnya gitu ya. Tetapi memang sebaiknya kita menulis secara lengkap seperti ini. Ya, ada 4 judul, narasi, kamus, dan algoritma.
Oke. Kita pelajari satu persatu. Sekarang tentang judul. Oke, nah, judul ya. Judul merupakan nama dari pseudocode. Jadi kalau nggak ada judulnya, ini orang akan bertanya-tanya, ini pseudocode tentang apa? Gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada judulnya, kemudian kita membuat lebih dari satu pseudocode. Menyebutnya gimana? Pseudocode 1, pseudocode 2, pseudocode 3. Itu juga nama gitu ya. Jadi, makanya ini harus ada. Oke. Kemudian menginformasikan apakah pseudocode berupa program ataukah subprogram atau function gitu ya. Atau function itu berarti kan harus dipanggil dari tempat yang lain gitu ya. Kemudian di awal kata diawali dengan kata program atau kata function gitu ya. Oke. Contoh ya. Program konversi rupiah ke dolar. Jadi anak apa namanya diawali dengan kata ya, program atau kata function. Function hitung kurs. Kalau yang atas berarti dia adalah sebuah program, yang bawah berarti dia adalah sebuah function. Gitu ya. Diawali dengan ini. Oke. Kemudian narasi. Ya, narasi menjelaskan fungsi dari pseudocode, menjelaskan input dan output disertai spesifikasi datanya. Ingat, di sini ada spesifikasi data, gitu ya. Nah, untuk spesifikasi data bisa kita bahas di pertemuan depan, gitu ya. Tapi yang penting kita harus ingat dulu bahwa di dalam narasi itu sebaiknya kita cantumkan spesifikasi data. Kemudian ditulis dalam bentuk komentar, gitu ya. Nah, ini ada bentuk komentar. Komentar itu kalau kita membuat program, maka dia adalah bagian tulisan yang tidak dieksekusi oleh compiler maupun interpreter. Ya, dia tidak dieksekusi, dia dianggap sebagai komentar, tulisan yang membantu apa namanya programmer atau orang lain yang untuk membaca kodenya, gitu ya. Hanya komentar saja, bukan kode program. Jadi ditulis di dalam bentuk komentar, itu narasi. Nah, ini contoh ya. Ini kalau di derivasi C, komentar itu ditulis dengan menggunakan double slash kayak gini gitu ya. Tapi kalau di Python menggunakan tanda pagar. Bisa seperti ini gitu ya. Nah, oke. Apa? Boleh kita pakai yang mana saja. Nah, ini contohnya menghitung konversi mata uang dari rupiah ke dolar. Ini adalah fungsinya, fungsionalitas. Jadi ya, jadi narasi menjelaskan fungsi dari pseudocode. Fungsi itu untuk apa sih gitu, fungsionalitas? Ini untuk menghitung konversi mata uang dari rupiah ke dolar gitu ya. Cek untuk yang pertama. Yang kedua menjelaskan input dan output. Nah, inputnya ada, outputnya juga ada, gitu ya, harus ada. Jadi inputnya apa? Kurs dolar. Kemudian rupiah yang ditukar. Jadi kan inputnya ada dua tadi ya, kurs dolar dan rupiah yang ditukar. Masing-masing merupakan bilangan bulat positif. Ini adalah spesifikasi dari datanya. Spesifikasi dari variabel input maupun outputnya. Gitu ya, bilangan bulat positif. Bisa jadi nanti yang dimaksud adalah bilangan pecahan dan seterusnya. Jadi harus ada, sebaiknya kita taruh spesifikasi ini. Outputnya dolar yang didapatkan, kemudian bilangan bulat positif, kemudian sisa rupiah bilangan bulat non negatif. Gitu ya. Oke, artinya kenapa non negatif? Karena bisa jadi sisanya ini hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kalau dolar yang didapatkan berarti bilang positif, nggak mungkin hasilnya adalah 0, minimal 1. Nggak mungkin lah orang mau menukarkan dolar hasilnya 0 dolar dibawa pulangan, nggak mungkin gitu ya. Pasti dia ingin dapat dolar, minimal dapatnya 1 dolar. Gitu ya. Itu bedanya antara bilangan positif dan non negatif. Kalau positif itu 1 ke atas, non negatif itu 0 ke atas gitu ya. Oke. Itu narasi. Jadi ditulis dengan menggunakan komentar berisi fungsionalitas dari algoritma dan juga menjelaskan inputnya apa saja dengan spesifikasi datanya apa, outputnya apa saja dengan spesifikasi datanya apa. Itu. Kemudian bagian ketiga dari sebuah pseudocode adalah kamus. Jadi semua variabel yang digunakan di dalam pseudocode tersebut itu ditulis dalam bentuk kamus, gitu ya.
Jadi ditulis kamus gitu saja atau deklarasi, tapi paling banyak sih menggunakan kamus. Kamus yang ditulis dengan huruf besar ini ya. Jadi kamus ya ditulis dengan huruf besar ya. Nah, tadi ada berapa variabel yang kita gunakan? Ada 4 variabel ya. Kurs dolar sebagai variabel input, kemudian rupiah sebagai variabel input ya. Kemudian dolar sebagai variabel output dan sisa rupiah variabel output. Jadi semua variabel kita tuliskan di dalam kamus. Ingat ini harus mencorok ini ya. Nah, ini tidak boleh sama dengan indentasinya, tidak boleh sama dengan kamus ini. Harus di dalam kamus. Artinya ini adalah merupakan bagian dari kamus itu sendiri. Ya, harus lebih masuk ke dalam kamus yang ditulis dengan huruf besar. Ya, jadi semua variabel tulis seperti ini. Ada yang menambahkan var di sini. Ada yang gini aja nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kurs titik 2 integer, rupiah titik 2 integer dan seterusnya. Oke. Atau misalnya bisa saja ini kita tuliskan langsung menggunakan angka gitu ya. Kurs sama dengan 0 gitu ya, misalnya seperti itu. Boleh. Langsung inisialisasi. Ya, jadi kalau ngomong 0 itu berarti representasi dari bilangan bulat yaitu integer. Kalau misalnya 0,0 berarti dia representasi dari bilangan pecahan gitu ya. Seperti itu bisa. Memaknainya seperti itu. Jadi katakan misalnya ya ini katakan ya ini kita tulis dengan cara yang lain. Nah, jadi katakan kurs dolar kurs dolar titik 2 atau sama dengan 0 itu ya boleh, atau 0,0 ini berarti bilangannya pecahan. Kalau 0 ini berarti bilangannya spesifikasi datanya atau tipe datanya adalah bulat gitu ya. Kalau misalnya yang lain misalnya seperti ini berarti dia adalah tipe datanya adalah string. Nah, itu nanti akan kita bahas berikutnya gitu ya. Nah, ini yang model seperti Python. Jadi boleh kita lakukan seperti itu. Oke. Berikutnya adalah bagian algoritma. Ya, jadi bagian keempatnya algoritma. Jadi merupakan tempat menulis kode program, dengan struktur yang mirip dengan bahasa pemrograman, gitu ya. Ada juga mengatakan bahasa pemrograman tertentu, gitu ya. Oke, jadi, nah ini contohnya. Ya, ada input. Nah, ini input kita tulis dengan in besar seperti ini, gitu ya. In besar, kemudian di dalamnya ada variabelnya. Ini sama mirip lah dengan yang di flowchart tadi ya. Jadi ini adalah apa? Operasi input, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi tulisan I-nya besar. Untuk input di dalamnya ada variabel yang ada di dalam kurung, gitu ya. Kurs dolar dan rupiah. Oke. Kemudian proses. Nah, ini proses gitu ya. Dua proses. Ya. Prosesnya seperti ini. Nah, tanda sama dengan diganti dengan ini, tanda panah ke kiri gitu ya. Ini yang memakai notasi matematik. Ya, tapi kalau misalnya diganti sama dengan juga gak apa-apa lah, gitu ya.
kita ini kita ganti dengan sama dengan gitu saja, sama dengan boleh lah ya, boleh. Jadi bisa kita gunakan konvensi matematis kayak gini, tanah arah kiri atau menggunakan sama dengan. Nah, sebenarnya memang konvensi arah kiri ini ada maknanya gitu ya, bahwa ini adalah assignment. Arah datanya adalah dari sisi kanan ke kiri. Ini yang disebut sebagai source, sumbernya. Yang ini adalah destination, apa namanya, tujuannya gitu ya, destination. Jadi sumbernya dari sini, misalnya rupiah ditukar di kurs dolar, misalnya hasilnya adalah 4, maka nilai 4 ini kemudian dimasukkan gitu ya, karena arahnya kan ke sana. 4 ini dimasukkan datanya ke dolar gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dolar diassign, diisikan hasil perhitungan antara rupiah ditukar di kurs dolar. Kalau hasilnya 5 ya berarti dolar ini hasilnya adalah 5 gitu ya. Itu source dan destination, maka simbolnya dikasih panah ke kiri, seakan-akan menggambarkan bahwa datanya yang dari kanan itu dikirimkan ke ruas kiri gitu ya. Tuh, tapi kalau Anda sudah paham itu, nanti juga pakai apa namanya, simbol sama dengan juga gak apa-apa gitu ya. Yang penting itu Anda pahami bahwa data dari kanan di-assign ke kiri gitu ya. Oke. Yang di sini yang ketiga adalah operasi output gitu ya. Jadi input, proses, output. Nah, outputnya ini ya. Jadi dengan tulisan besar, tebal, out. Ya, kemudian di dalamnya adalah variabel yang ingin dikeluarkan, yaitu dolar dan sisa rupiah. Nah, ini sementara pengetahuan dasar tentang penyajian algoritma gitu ya, baik dari apa tadi, deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Nah, gitu ya. Oke, itu masing-masing nanti kita perdalam di berikutnya. Sehingga pseudocode-nya jadinya seperti ini. Ini ya, kalau kita tulis lengkap tadi, mulai dari judul, oke, ya gitu ya. Nah, jadi mulai dari judul, kemudian narasi, kemudian kamus, algoritma. Kalau kita gabungkan jadi satu seperti ini, ya, semua bagiannya. Jadi kita tahu bagiannya masing-masing adalah, nah, judulnya program konversi rupiah ke dolar, gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa jangan sampai ada spasi seperti ini, bisa ditambahkan underscore, gitu ya. Jadi judulnya jadinya adalah satu kata. Oke. Kemudian narasi. Ya, narasi ditulis dengan menggunakan komentar seperti ini ya. Nah, atau kalau di Python bisa kita gunakan tanda pagar kayak gini. Oke. Ya, itu. Ada fungsionalitasnya, kemudian ada inputnya dan ada outputnya, juga ada spesifikasi dari datanya ya. Untuk narasi, kemudian kamus ya, kamus seperti ini ditulis kurs dolar, integer, dan seterusnya. Ini semua variabel yang digunakan di sini ya, semua variabel yang digunakan di sini di algoritma ini harus ada gitu ya. Kurs dolar ada enggak? Kurs dolar ada. Kemudian untuk rupiah ditukar ada enggak? Ada gitu ya. Kemudian apalagi dolar ada enggak? Ada. Ya, kemudian sisa rupiah. Ya, sisa rupiah ada gitu ya. Jadi semua variabel digunakan di algoritma itu harus dideklarasikan di kamus gitu ya. Dolar sudah, sisa rupiah sudah. Oke. Begitu, sehingga nanti bisa dirunut. Tahu tipenya apa di atas gitu ya. Oke. Untuk kamus yang terakhir adalah algoritmanya. Algoritma ada input, ada proses, ada output ya. Ini input, kemudian ini proses, dan ini adalah outputnya. Oke. Nah,
Inputnya ditulis dengan in besar, apa namanya, tebal, outputnya juga sama, out besar tebal. Dalamnya adalah variabel-variabel yang ingin dimasukkan atau yang ingin ditampilkan, dikeluarkan. Oke, itu adalah bagian dari pseudocode. Saya harap Anda pelajari lebih, apa namanya, pahami lebih dalam lagi dan cobalah membuat eh, apa pseudocode untuk program yang lain gitu ya. Oke. Dan nanti di e-learning akan kita masukkan latihan untuk materi ini ya. Materi algoritma dan penyajian algoritma. Oke. Sampai di sini materi kita di pertemuan kedua ya, tentang penyajian tentang algoritma dan penyajian algoritma. Semoga semua materi bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.